Bagaimana caranya kita mengungkapkan ekspresi kita, ungkapan kita untuk menawarkan jasa ataupun meminta saran orang lain. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan saya Wika Puji Rahayu. I am one of the English teacher in SMK and Wonderful Resort, and I'm ready to lead you in learning English from today. Alright guys, today we are going to discuss about expression of suggestion and over. Kamu tahu what is suggestion? Suggestion itu adalah saran. Good. How about over? Yes, over itu adalah ungkapan menawarkan sesuatu atau menawarkan bantuan. Nah, tujuan kita pembelajaran ini adalah, materi ini adalah pastinya kamu bisa menggunakan ungkapan-ungkapan, berbagai macam variasi ungkapan meminta saran atau mungkin memberikan saran dan juga cara meresponnya. Dan juga kalian juga bisa menggunakan expressions of offering help or something to someone else. Berikut juga dengan cara meresponnya dengan benar, percaya diri, dan juga sesuai dengan konteks pembicaraannya. Oke, before we go to some examples yang sudah saya siapkan buat kalian, kita lihat dulu the first illustration. Oke, this one. Nah, kamu lihat apa di sini? Ya, itu ada nenek, ada seorang cowok kecil ya, atau boy. Nah, kira-kira suppose that you are a boy atau a little boy itu, kira-kira what will you say jika kamu dalam keadaan seperti itu? Kamu akan menawarkan bantuan atau mungkin akan meminta saran pada itu? Ya, very good. Pastinya kamu akan menawarkan bantuan. Bantuan apa? Menyeberangkan jalan. How do you say in English menawarkan bantuan menyeberangkan jalan itu? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, perhatikan gambar yang kedua. I think this illustration atau kegiatan ini mungkin biasa terjadi pada kehidupan kalian, membuang sampah sembarangan, not in the proper place. Nah, sekarang kira-kira if you are in this situation, apa sih yang akan kamu katakan pada mereka-mereka itu? Do you want to give suggestion or maybe do you want to offer something to them? Nah, ya, pastinya adalah memberikan saran untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, seperti apa itu mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Itu yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, sekarang terakhir adalah picture yang ketiga atau situasi yang ketiga. Nah, ini ada bapak-bapak lagi ngangkat box ya, cukup berat sekali, kelihatan sekali di sana. Nah, perhatikan, kira-kira if you are in this situation, if you see this man yang lagi ngangkut barang yang banyak itu, what will you say? Ya, pastinya kamu akan menawarkan bantuan mengangkutkan barang tersebut. Oke? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana caranya kita mengungkapkan ekspresi kita, ungkapan kita untuk menawarkan jasa ataupun meminta saran orang lain. Oke? Perhatikan dialog berikut ini. You don't look so good today. I think you should go to the doctor soon. Yeah, you're right. I've got a cold for today, but my parents are in Singapore now. No one can accompany me to the doctor. If you want, I will go with you to the doctor. I'm free tonight. Thank you so much. You are really a good friend of mine. Dokter. Jadi masalahnya dia nggak ke dokter karena nggak ada orang tuanya. So temannya ini memberikan apa? Saran. How do you know about itu saran? Yes, that's good. Ada kata should. I think you should go to a doctor. Kata should artinya adalah seharusnya. Nah, itu adalah menyatakan saran, giving suggestion to someone else. Nah, yang dikasih saran pasti akan merespon, yeah, you're right. Berarti dialah menerima saran temannya. Oke, tadi masalahnya adalah nggak ada teman untuk pergi ke dokter. So, kita lihat dulu di sini. If you want, I will go with you to the doctor. I'm free tonight. Kata temannya lagi. Nah, kira-kira ini apa siapa? Yaps, that's good. Ini adalah expression offering help, menawarkan bantuan untuk pergi ke dokter bersama teman tadi.
If you want, jika kamu mau, saya akan menemanimu ke dokter. Karena hari ini saya free, nggak ada kerjaan. Nah, kalau tawaran bantuan itu, kira-kira kita akan merespon bagaimana? Perhatikan di sini bagaimana responnya. Really? Thank you so much. You are really a good friend of mine. Berarti dia di sini menerima tawarannya or refuse the offer. Yaps, that's good. Dia ingin menerima tawarannya, dia mau ditemani dengan cara dia mengatakan thank you so much, you are really a good friend of mine, kamu baik sekali, kamu adalah benar-benar temanku yang sangat baik. Nah, itu adalah pastikan jika kamu ditawari sesuatu atau bantuan oleh orang lain, the thing that you have to say that thank you so much, that's very kind of you, dan sebagainya macamnya. Okay, kita go on to the next example. The second example for you. Perhatikan dialog berikut ini. Oh my god, the class is so messy. What should I do to this class? I cannot clean this class by myself. The class is so large. I'm sorry, ma'am. The boy did it yesterday. Can I have you ask them to come here and clean it now? Great, it's very helpful. Thanks, Dina. Nah, di sini ada kelas kotor ya. Di sana gurunya lagi pusing. Kira-kira kenapa dia pusing? Oh my god, the class is so messy. Kotor sekali, dirty sekali. What should I do to this class? I can't clean this class by myself. The class is so large. Karena terlalu luas, pastinya ya gurunya nggak bisa membersihkan keseluruhannya sendirian. So, di sini kira-kira kamu menemukan yang berhubungan dengan suggestion atau offer di sini? Ya, kata what should I do to this class itu adalah cara dia ingin menanyakan atau asking for suggestion to someone else. Jadi dia itu berupaya untuk meminta saran pada orang lain. Oke, nah sekarang muridnya tahu masalah gurunya. Nah, dia mengatakan, Can I have you ask them to come here and clean it now? great, it's very helpful. Thanks, Dina. Nah, berarti dia di sini ngapain? Ya, that's great. Dia adalah menawarkan bantuan kepada gurunya yang punya masalah tadi, pusingnya. Kita ulangi lagi. Can I help you ask them to come here and clean it now, ma'am? Nah, cara dia menawarkan bantuan dimulai dengan kata can I help you? Seperti itu. Nah, oke, kita lihat selanjutnya bagaimana si guru itu merespon tawaran muridnya. Great, it's very helpful. Thanks, Dina. Berarti guru ini ngapain? Ya, dia menerima tawaran si Dina. Namanya Dina ternyata ya. Oke, dengan cara bagaimana dia mengatakannya? It's very helpful. Sangat membantu sekali, Dina. That's great. Dan jangan lupa selalu bilang thank you. Thanks and thank you itu sama. Hanya saja apabila kita berbicara pada orang yang lebih dihormati, ke guru, ke orang tua, ya kita lebih baik menggunakan kata thank you. Lengkap. Kalau pada orang sebaya, teman sebaya, atau mungkin ke orang yang lebih muda, nah kita bisa singkat saja dengan kata thanks, cukup. Yaps. Sudah mengerti? Ya, jadi kita menemukan asking for suggestion-nya what should I do to this class? Yang tadi katanya bu gurunya, dan kita menemukan expression of offering help dengan ungkapan can I help you ask them to come here and clean it now? Dan meresponnya adalah dengan cara great, it's very helpful, thanks Dina. Ya, itu adalah beberapa ungkapan yang asking for suggestion and offering help and the response. Nah, dari beberapa contoh tadi, the first example, second, third, ataupun yang keempat dialog tadi itu, kita bisa menyimpulkan di sini. Ada beberapa suggestion atau ungkapan yang berhubungan dengan suggestion. Pertama adalah asking for suggestion, bagaimana caranya kita mau meminta saran. Yaps, that's good. What should I do to this class? Contohnya begitu kan? Bagaimana dengan giving suggestion? Ya, I think you should go to doctor soon. Dengan kata I think you should adalah seharusnya. Yang kedua, bagaimana lagi? Ada lagi nggak? Yes, why don't you find a nice place to take a rest? Dengan kata why don't you? Ya, itu juga adalah cara kita giving suggestion. Another place? Ya, how about going out for dinner? Juga bisa menggunakan kata how about, ya. Nah, kalau how about itu
diikuti dengan verb ing ya. How about going out? Kalau why don't you, kita ikuti dengan kata kerja satu. Why don't you find a nice place? Why don't you go to cinema? Why don't you take a rest? Seperti itu. Atau yang paling singkat mengatakan let's atau let us ya. Let's watch action film. Kata let's, kalau let's kita gunakan atau diikuti kata kerja satu. Let's watch action film. Let's go out for dinner. Let's watch opera. Let's dan segala macamnya. Ya, dan meresponnya pastinya ya, you're right. I don't think so. That's good idea. Sure, of course, dan lain sebagainya. Gimana? Sudah ngerti? Itu suggestion. How about over? Ya. Kalau expression yang berhubungan dengan over, apa saja yang kamu temukan tadi? Ya, pada waktu kita menawarkan bantuan, we can say, if you want, I will go bla 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 bla. Dalam bentuk statement atau pernyataan, ya. Jika kamu mau, saya akan pergi denganmu ke dokter. Nah, atau dalam bentuk pertanyaan juga boleh. Kita awali kata, can I help? Can I help you? Can I help you ask them? Bisakah saya membantumu untuk memanggilkan mereka? Jadi di awal kata, bisakah saya membantumu? Atau lebih sopan lagi, kita menggunakan kata, would you like me to help you? Kata would you like me itu lebih sopan daripada, lebih halus daripada kata can I help you. Ada lagi? Yaps. Is there anything I can do? Ya, kalau kita masih belum tahu apa yang harus kita lakukan, tahu apa bantuan apa yang harus kita berikan, kamu bisa mengatakan is there anything I can do for you? Atau mungkin kata shall I. Shall I juga sama dengan can I. Dan pastikan kata shall, kata would, kata can itu pasti diikuti dengan kata kerja satu. Tidak ada kata kerja ing atau kata kerja dua, tiga, dan sebagainya macamnya. Nah, untuk merespon over ada dua. Ada yang menerima, ada yang menolak bantuan tersebut. Kalau kita mau menerima bantuan, bagaimana caranya? Ya, great, it's very helpful. Thanks, Dina. Good. Bagaimana lagi? Really? Thank you so much. Ya, you are really a good friend of mine. That's very kind of you. Nah, seperti itu. Atau bagaimana lagi? Good. It would be nice. That's very kind of you. Thank you. Thanks. Dan segala macamnya. Kalau menolak bagaimana? Ya, langsung saja. No, thanks. Tapi lebih baik jika kamu mengatakan that would be nice. That would be okay. But, nah ada kata but di belakangnya. Itu lebih sopan untuk menolak tawaran atau bantuan orang lain. Gimana? Ya, I think that's all for today. Pembahasan dari expression of suggestion and over. Untuk mungkin pekerjaan di rumah, kamu bisa mencari sumber lain atau ungkapan-ungkapan lain yang berhubungan dengan suggestion and over di berbagai macam media. Okay, thank you for watching and thank you for your attention. See you for the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.